Nggak nyangka ya, Harry Potter, The Lord of the Ring, hingga superhero Marvel terinspirasi dari Candi Borobudur. Bahkan ada budaya Korea dan Jepang berakar pada peradaban Jawa klasik. Namun, lebih dari itu, benarkah filosofi Borobudur melampaui zaman? Dan leluhur kita telah mengenal multiverse alias semesta majemuk, termasuk cara mengakses dan melintas miliaran ruang dan waktu. Oke teman-teman, dalam Daya Budaya kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang bertahun-tahun menggali filosofi tersembunyi Candi Borobudur yang belum kita ketahui. Dan sejatinya, untuk apakah candi Buddhis termegah di dunia ini dibangun? Yuk. Buku terbaru ACC Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan Candi Medang. Bisa dibeli di mana? Cek komen atau bio. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Selamat sore Mas Hendrik. Sore, senang sekali saya bisa ngobrol dengan Mas Hendrik Tanuwijaya. Thank you banget, saya juga senang banget akhirnya bisa ngobrol sama Mas Asisi panjang ya. Saya ini tertarik dengan buku Mas Hendrik ini, makanya saya jadi pengen tahu siapa orang di belakang buku ini. Nah, siapakah Mas Hendrik ini? Saya ini benar-benar pengen kenal ini, Mas. Oke, jadi nama lengkap saya itu kan Hendrik Tanuwijaya. Nah, saya itu sebenarnya profesinya mindfulness teacher. Jadi guru meditasi mindfulness. Wow. Kenapa? Karena saya dulu pernah panic attack, pernah depresi, OCD, bahkan pernah muncul pikiran suicidal itu pada tahun 2017. Kemudian saya belajar mindfulness, saya sembuh, saya pengen berbagi untuk kawan-kawan yang lain sebagai guru mindfulness. Selain itu saya juga punya hobi yang lain, saya jadikan itu sebagai profesi juga. Calisthenics coach, kemudian juga praktisi feng shui, karena saya itu lulusan arsitektur, Mas. Oh, iya, jurusan arsitektur. Maka dari itu, mungkin ini menjadi penyambung mengapa saya suka Candi Borobudur, karena tugas akhir saya itu geraha seni di Candi Borobudur. Ya, kira-kira itu background saya. Kalau bicara tentang Borobudur, kita pasti akan menyangkut ke sejarah dan budaya. Dan Mas Hendrik sepertinya ada ketertarikan nih. Kalau saya baca dari bukunya ini dengan Borobudur, kayaknya agak sedikit dilebihkan dari candi lain atau gimana gitu ya. Gimana Mas? Kok bisa tertarik dengan dunia budaya, dengan Borobudur, dengan klasik Nusantara? Gimana ceritanya dulu? Iya, saya itu tumbuh di kalangan keluarga yang cukup memegang tradisi, terutama tradisi Tionghoa. Jadi misalnya setiap seminggu setelah Imlek kita itu biasanya ada sembahyangan ya, sembahyangan besar-besaran di rumah. Dan saya sangat penasaran sebenarnya apa sih ini semuanya. Nah, saya sempat nggak suka budaya loh, dimana saya pengennya main aja kan. Saya waktu itu tumbuh jadi remaja yang masih pengen tahu dunia luar. Nah, tapi saya juga orang yang dulu sempat pernah menjadi sangat introvert. Saya nggak banyak teman, jadi saya di rumah itu browsing. Waktu SMP. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2004 mungkin saya mulai untuk browsing-browsing seperti itu. Nah, pada saat saya browsing, yang saya cari itu adalah, saya pengen tahu, saya ini selama ini sembahyang, misalnya di kelenteng, itu saya sebenarnya ngapain sih? Kemudian saya cari tahu tentang Buddha. Nah, dari internet saya tahu tentang Buddha. Nah, kemudian saya juga makin penasaran, saya riset juga tentang agama yang lain. Kemudian ketika kita membahas agama itu nggak terlepas dari budaya, karena peradaban kita itu kan adalah peradaban yang agamis di seluruh dunia ya, selama 2000 tahun sebelum teknologi mengambil alih. Nah, akhirnya sih saya mulai browsing-browsing aja, kemudian semuanya hanya saya simpan di otak saya sih. Kemudian pada saat saya kuliah, saya berkesempatan untuk menuliskan yang saya tahu ini ke sebuah majalah Buddhis namanya Sinar Dharma. Jadi di sana saya banyak menulis tentang budaya Buddhis. Kemudian zaman dulu kan ada forum ya, kayak sejenis Kaskus dan sebagainya. Saya aktif menulis tentang budaya Buddhis saat itu. Jadi kalau Mas Asisi bilang kenapa saya nulisnya Borobudur, mungkin backgroundnya itu ya, karena saya suka nulis budaya Buddhis. Nah, kebetulan kebiasaan saya ini kan saya selalu kembangkan terus sebagai ya hobi saya lah. Saya kerja sebagai arsitek, terus kemudian saya kerja sebagai guru mindfulness, tapi di waktu senggang itu saya selalu baca-baca tentang budaya dan juga spiritual. Nah, akhirnya pada tahun 2020 saya itu ketemu dengan developer game.
namanya Lokapala. Jadi Lokapala ini didasarkan tokoh-tokoh gamenya itu atas tokoh-tokoh di Nusantara. Nah, waktu itu saya lihat di salah satu fitur gamenya itu ada tentang petualangan ke Candi Borobudur. Wah, saya jadi tertarik gitu. Kebetulan waktu itu saya juga sembari hobinya itu nulis interaksi budaya antara Tiongkok dan Nusantara. Nah, jadi kebetulan saya nulis aja iseng. Pokoknya saya lempar dulu ke tulisan supaya saya ada simpenan gitu, biar saya nggak lupa. Nah, kemudian saya ajak ketemu. Setelah itu dia bilang kebetulan ada proyek tentang Borobudur. Nah, akhirnya saya jadi berminat. Oke, kapan nih kita bisa ngobrol lebih lanjut? Kebetulan saya juga pindah ke Jakarta dari Surabaya. Setiap minggu kita ketemu. Setahun kita ketemu, hampir tiap weekend ketemu sekali. Akhirnya jadi buku ini. Diskusi bareng developer game. Menarik. Ya. Jadi bukan lahir dari diskusi dengan sejarawan atau arkeolog, tetapi dengan developer game. Apakah begitu? Benar. Jadi saya kira itu banyak dari kita belajar budaya itu kan bukan dari ahli sejarah. Kita belajar budaya itu dari anime, dari manga, gitu ya, dari film. Saya kira belajar budaya seperti itu menjadi sangat fun. Nah, maka dari itu kalau saya lihat ada orang mau memberikan edukasi budaya lewat game, wah saya angkat topi beneran gitu ya, karena ini tidak gampang. Dan saya lihat gamenya bagus, konsepnya juga bagus, maka dari itu waktu diskusi kita juga klop. Saya jadi teringat, saya sendiri tertarik dengan budaya itu justru ketika membaca sebuah novel. Novel Pak Langit Krishna Haryadi yang judulnya Gajah Mada. Itu percikan ketika kemudian saya jadi jatuh cinta kepada Majapahit. Jadi saya pikir memang nggak ada persoalan ketika kita menemukan percikan-percikan rasa cinta kepada klasik atau kepada sejarah melalui buku-buku non sejarah atau dari sumber-sumber non sejarah. Siapapun bisa untuk memberikan percikan rasa cinta itu. Ada juga hal lain di dalam buku ini yang cukup menarik perhatian saya. Ternyata bahwa ajaran-ajaran Buddha tentang pemaafan, welas asih, atau mungkin keserakahan itu bisa menyebabkan celaka dan seterusnya. Ternyata menginspirasi beberapa penulis asing gitu. Yang kemudian para penulis ini juga menginspirasi beberapa sineas juga gitu. Sehingga kemudian muncul nama-nama besar seperti J.R. Tolkien ya kan dengan cerita tentang Hobbit-nya gitu. Itu benar nggak sih bahwa orang-orang di Hollywood atau di para orang-orang hebat ya di dunia entertainment ini di tingkat dunia itu memang terinspirasi dari cerita-cerita Buddhis yang notabene dipahatkan di Candi Borobudur. Ya, ini menarik karena saya seringkali berpikir bahwa mungkin kita itu melihat sejarah itu sepotong-sepotong. Sehingga kita belum bisa melihatnya itu sebagai saling berkaitan. Tapi kalau kita sudah lihat sejarah antar dunia, itu bisa lihat koneksi-koneksi dari mana gitu ya. Dan salah satunya adalah bagaimana Borobudur ini jangan-jangan itu turut serta dalam mempengaruhi perkembangan dunia kita saat ini. Salah satunya adalah lewat karya-karya tadi ya, J.R.R. Tolkien dan film-film yang mendunia, bahkan sekarang juga lagi heboh film Marvel gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di zaman dulu itu ada satu orang namanya Joseph Campbell. Joseph Campbell ini dia membuat satu narasi nama Hero Journey. Dan Hero Journey ini menggambarkan perjalanan seseorang yang bukan siapa-siapa, menjawab tantangan untuk berkelana, kemudian akhirnya dia menemui bos besar musuhnya itu, setelah dikalahkan dia kembali lagi ke kampung halamannya. Jadi dia artinya udah selesai dengan dirinya sendiri. Narasi ini dibuat untuk film-film Hollywood. Pertama diadopsi oleh Star Wars. Jadi George Lucas itu bilang bahwa Joseph Campbell itu adalah Yoda saya. Gitu. Oh gitu. Terus kemudian dipakai juga oleh Lion King, di mana resepnya itu diambil oleh si penulis naskahnya. Nah, kemudian ini diaplikasikan di film-film yang lain, karena sudah tahu bahwa sukses ya kalau kita punya narasi dari orang yang bukan siapa-siapa, terus kemudian jadi siapa-siapa dan melawan musuh terbesarnya, dan kemudian menang dan kembali ke rumah lagi. Dan kita bisa lihat pola cerita ini di semua cerita-cerita yang kita cintai gitu. Misalnya kalau kita lihat Lord of the Ring kan dari bukan siapa-siapa, sampai akhirnya bisa menghancurkan cincin itu, kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Sama dengan Harry Potter, seorang bocah di bawah anak tangga, ya kemudian dia bisa menjadi penyihir yang menyelamatkan dunia
magic, dunia wizard. Dan itu sama dengan kita. Kenapa kita suka film-film dengan cerita seperti itu? Karena itu kita. Kita yang lahir, kita merasa kita bukan siapa-siapa, dan akhirnya kita berkembang menjadi siapa-siapa, tapi tetap harus melawan musuh terbesarnya deh. Tapi akhirnya pun kita juga masih pulang ke kampung halaman. Kita juga akan meninggal suatu saat. Itu cerita tentang kita, how we want to live our legacy in this world. Ya. Nah kemudian di sini yang menarik. Karena kita bahkan nggak tahu si Joseph Campbell ini yang sudah dikutip oleh Stan Lee yang buat Marvel, terus sama aktor-aktor DC Universe ya, sama George Lucas. Joseph Campbell itu pernah jadi tour guide di Borobudur. Oh, Bayangkan gitu. Bahkan si Joseph Campbell ini pernah menulis tentang Sutra Ganda Vyuha dikaitkan dengan Borobudur. Nah, kalau gitu kita jadi berpikir, orang yang berpengaruh sedemikian besar pada cerita-cerita yang kita cintai. Bahkan Stan Lee pun juga di dalam satu bukunya bilang bahwa ini salah satu yang menginspirasi dia untuk alur ceritanya. Adalah seorang yang sangat mencintai Borobudur. Kenapa kita nggak meniru gitu? Maka di buku ini saya bilang, silakan Anda cintai budaya luar semua. Dan begitu Anda mencintai budaya luar, Anda mau nggak mau akan mencintai budaya sendiri. Karena sumbernya adalah Borobudur. Itu yang menurut saya aspek kita mesti tahu dan bangga. Dan kemudian tulisan J.R.R. Tolkien, dia jelas bilang bahwa salah satu cerita yang menginspirasi dia adalah kitab Jataka dalam bahasa Pali. Di mana di cerita Jataka yang diambil itu adalah tentang keserakahan yang membuat akhirnya kematian di mana-mana. Dan cerita ini kemudian diadopsi dia untuk membuat cerita Lord of the Ring, di mana keserakahan akan cincin itu membuat kematian yang banyak gitu, membuat dunia binasa. Dan itu yang dia saksikan ketika Perang Dunia dulu, yang kedua. Nah kemudian juga cerita sumber dari Pali Jataka ini waktu itu sempat populer di Eropa ya, ratusan tahun sebelum J.R.R. Tolkien tentunya. Nah kemudian akhirnya diadopsi oleh J.K. Rowling juga untuk membahas tentang relikui kematiannya gitu. Dan kalau kita lihat di Harry Potter yang jilid terakhir, J.K. Rowling bahkan dengan jelas menyebutkan 3 racun di agama Buddha. Keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan dari Voldemort yang menyebabkan dunia ini hancur. Nah itu yang menarik gitu. Oh ternyata ada sumber yang menjadi inspirasi yang kita lupain gitu. Jadi cerita ini sempat dicatat di Jataka-Jataka yang ada di negara Sri Lanka. Dan ini sempat dilihat oleh biksu Fasyen. Ya sebelum dia ke Jawa dia mampir di Sri Lanka. Oke, sekarang kita tahu ini sudah ada Marvel Universe, kemudian sudah ada tentang Lord of the Ring, Harry Potter. Nah kalau kita suka anime dan manga, nah ini malah lebih dekat lagi dengan negara kita. Gitu. Mau tahu nggak Mas ini? Apa itu? Nah ini kita tuh sering kali suka tentang jurus-jurus Naruto gitu ya. Mungkin pas kecil itu kita pengen banget gitu niru-niru jurusnya anime-anime itu. Nah tahu nggak kalau jurus-jurus itu yang bikin itu adalah reinkarnasi dari biksu yang pernah belajar di Jawa. Jadi biksu Amogawajra itu yang tadi sempat saya sebutkan di awal, beliau itu ketika dari Jawa pergi ke Tiongkok. Di sana bahkan biksu Amogawajra menjadi guru bagi 3 orang kaisar Tiongkok. Bayangkan seorang lulusan Jawa menjadi guru negara bagi 3 orang kaisar Tiongkok berturut-turut, the Pope of China. Nah, tapi kita jarang membahas itu. Nah kemudian ajaran dari Amogawajra ini yaitu adalah sebuah ajaran yang berbasiskan pada Vajrayana, pada Tantra, disebarkan ke Jepang. Nah kebetulan pada saat beliau meninggal itu di hari yang sama ada seorang biksu di Jepang yang terlahir yang namanya Kukai. Nah jadi digadang-gadang bahwa Kukai ini adalah reinkarnasi batin atau emanasi batin dari Amogawajra ini sampai ke Kukai. Nah Kukai ini juga pergi ke China untuk belajar pada muridnya Amogawajra. Jadi Amogawajra ini bereinkarnasi menjadi cucu muridnya sendiri. Berputar. Nah tapi tahu nggak kalau Kukai ini bahkan yang membuat hiragana atau aksara Jepang. Bayangkan sampai sekarang kita kalau belajar Nihongo itu masih pakai tulisan-tulisan hiragana. Dan itu yang buat adalah cucu murid dari seorang biksu lulusan Jawa loh. Bahkan huruf Hangul Korea itu didasarkan atas huruf Sidam, yang mana mereka menggunakan referensi naskah Sidamnya ini adalah
naskah-naskah dari Amogawajra. Jadi kalau nggak ada naskah siddharnya Amogawajra, nggak ada itu huruf Korea. Padahal kita suka banget ya dengan Betul. K-pop, Hallyu. Nah, kita nggak tahu bahwa kalau nggak ada ini semua, bahkan kita nggak punya aksara Korea sekarang. Bahkan kalau Anda sering ke restoran Jepang, Anda suka minum ocha, siapa yang bawa? Kukai. Dari Tiongkok ke Jepang. Ada banyak aspek kehidupan mancanegara yang kita cintai, itu ternyata akarnya dari Jawa sendiri. Nah, ini yang membanggakan menurut saya, dan saya kepengen banget ngajiin di buku ini. Pas saya nulis itu bagian itu semangat banget saya. Karena bayangin, dari kecil saya suka anime, itu yang membentuk karakter saya. Terus kemudian ada Marvel Cinematic Universe yang membentuk dunia saya juga. Ini sebuah cita-cita bahwa ada dunia yang lebih besar daripada diri saya sendiri. Oh, ternyata semuanya ada balik di Nusantara. Jadi kalau Mas Sisi bertanya mengapa saya bahas Borobudur, berarti Borobudur adalah sebuah mahakitab yang kemudian bisa menjadi sumber bagi peradaban dunia yang kita kenal saat ini, yang relevan dengan kita saat ini. Nah, kalau kita lihat sejarah masa lalu, apa relevannya dengan saat ini kalau kita nggak bisa mengaitkan dengan apa yang kita lihat sehari-hari? Betul. Ya, itu cuma sekedar informasi masa lalu, akan jadi utopia yang mungkin tontonan saja. Bagaimana kita bisa secara nyata mengaplikasikan gitu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ternyata falsafah Borobudur ini bisa kita lihat di setiap film yang kita cintai, ya, cerita-cerita yang kita cintai. Nah, kita bisa tahu, ternyata nilai-nilai Jawa itu bisa diaplikasikan jadi kayak gitu ya. Ini membuka wawasan kita supaya semoga nanti perkembangan dunia kreatif kita akan membawa nilai-nilai bajik dari Borobudur. Nah, menarik ini Mas, mengenai buku Soul of Borobudur ini. Ini buku yang cukup tebal, dan saya pikir memang banyak sekali buku-buku yang terbit yang bercerita tentang Borobudur. Mereka memberikan perspektif tentang sejarah Borobudur, bagaimana ia dibangun, terus apa aja yang diceritakan oleh Borobudur itu, terutama relief-reliefnya, kemudian arkeologisnya seperti apa. Tetapi lebih dari itu, buku Mas Hendrik ini bagi saya memberi perspektif yang sedikit berbeda dari sudut filosofinya. Karena itu buku ini membawa saya ketika membaca sampai tuntas ya, saya merasa dibawa ke sebuah petualangan baru, di mana selama ini saya diberi data-data oleh buku-buku tentang Borobudur. Sekarang data itu saya gunakan untuk berpetualang bersama buku Soul of Borobudur. Bisa diceritakan sedikit Mas tentang buku ini? Oke. Buku ini memang benar kata Mas Asisi adalah sebuah buku filsuf yang dibalut dengan sejarah, karena saya itu paling gak suka kalau ngomong filosofi satu bangunan tapi nggak ada background sejarahnya yang benar-benar otentik atau tepat. Karena dari background sejarah kita bisa tahu kira-kira filsafat apa yang dipakai pada saat itu. Nah, tapi saya sekarang sering berkomunikasi tentang buku ini lewat cara-cara yang relevan dengan zaman ini, dimana kalau saya ditanya gitu ya, Borobudur itu apa? Mengapa saya bilang jiwanya Borobudur? Kalau saya bilang Borobudur itu adalah Mas Asisi, Borobudur adalah saya, Borobudur adalah Anda, Borobudur adalah kita semua. Kenapa? Karena Borobudur melambangkan pikiran dan badan dari manusia itu sendiri, yang diwujudkan dalam bentuk bangunan, ya, supaya mengingatkan kita bahwa kita itu ketika melihat Candi Borobudur itu nggak cuma lihat kemegahan di candinya, tapi juga melihat kemegahan di dalam hati kita sendiri. Jadi maka dari itu saya membahasnya dari segi soul, jiwanya. Karena seperti tadi Mas Sisi bilang bahwa mungkin seringkali kita sudah bahas itu tentang sejarahnya, detail arsitekturnya, reliefnya, mungkin cerita per relief dibedah satu-satu gitu ya. Tapi kita tuh kadang bingung, kenapa harus pakai relief yang itu? Ya? Terus kenapa harus cerita yang itu? Kenapa disusunnya seperti itu? Kenapa di paling atas nggak ada relief lagi? Cuma ada stupa. Nah, itu yang mau saya bahas di buku saya. Karena dari situ kita diajak berpikir bahwa ketika kita melihat candi, kita itu tidak melihat dari sebagai bukti arkeologi saja, tetapi coba bayangkan kita berada di mata arsitek yang mendesain Borobudur itu. Saya sebagai seorang lulusan arsitek, saya tahu bahwa ketika dalam proses mendesain itu ada banyak konsep asik di pikiran saya dengan berbagai macam riset dan latar belakang. Dan itu yang membuat saya pengen menulis tentang buku ini.
Karena jauh ada banyak yang lebih kaya daripada kita sibuk untuk langsung ke detailnya. Justru kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih besar, oh ternyata ini sendiri bisa menampilkan hal-hal yang sangat menarik. Yang kita tahu selama ini kan dia dibangun abad ke-9-10, antara 9 hingga 10 oleh Pramodiyawardhani. Itu kan yang umum sekali, sangat umum, walaupun itu pun masih analisis gitu ya. Sangat umum sekali. Diresmikan oleh Pramodiyawardhani. Nah, bagaimana Mas Hendrik memandang candi ini di dalam kacamata seorang filosof? Oke, saya akan mungkin membahasnya dari beberapa layer ya, karena ini tidak bisa dijawab dari layer filosofi aja. Dari segi filosofi Buddha, Soul of Borobudur atau Borobudur itu sendiri adalah peta perjalanan umat manusia. Jadi kalau kita melihat ada Borobudur ini punya 10 tingkat, itu melambangkan 10 tingkat kesadaran manusia itu sendiri. 10 tingkat? 10 tingkat. Dari mana menghitung 10 itu? Dari lantai paling dasar yaitu level karma wibangga. Di sana kan kita disajikan oleh perbuatan apa yang bajik dan tidak bajik. Itu sebenarnya tentang diri kita. Di sehari-hari kita berbisnis, berteman, membangun rumah ibadah, beribadah, dan sebagainya. Di sana disebutkan semua di karma wibangga ini. Perbuatan baik dan buruk yang kita jalani sehari-hari. Di sana ingin mengingatkan pada kita bahwa selama menjalani kehidupan duniawi, yuk buat kehidupan duniawimu ini bajik. Bisa membahagiakan orang lain dan diri sendiri. Itu yang level pertama. Jadi kalau kita punya kesadaran untuk berbuat baik, itu kita sudah berada di level pertama Borobudur. Kemudian di level-level berikutnya, di sana ada cerita misalnya Lalita Wistara, Jataka di level yang kedua ketika kita naik. 2 sampai... Ada di level 3 juga ada sedikit gitu ya. Berikutnya kita masuk di relief Gandavyuha atau Sudana yang belajar pada guru-guru yang sangat banyak. Nah, di cerita-cerita Jataka dan Awadana ini dan juga Lalita Wistara yang menggambarkan kehidupan Buddha sebelumnya sebagai seorang pangeran yang namanya Siddhartha, dan juga kehidupan-kehidupan lampau dalam artian kelahiran di kehidupan sebelumnya. Itu biasanya banyak cerita tentang aspek renunciation atau meninggalkan keduniawian dan juga mengumpulkan kebajikan yang lebih besar. Di mana kalau kita sekarang ini ngumpulin kebajikan, itu kan biasanya cuma ya biar saya lahir di alam surga, atau ya biar saya kaya, ya biar keluarga saya bahagia, biar saya berkecukupan. Itu semua tuntas dibahas di karma wibangga. Kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau happy, kalau Anda mau masuk surga, mau dapat teman banyak, mau dapat pamor, semuanya dibahas semua di karma wibangga. Kalau Anda mau bisa jadi influencer yang hebat, dibahas di level pertama. Tapi kalau kita sudah naik di level kedua dan ketiga, di sini ada aspek mengumpulkan kebajikan untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Di mana ketika kita mengumpulkan kebajikan ini, kita berpikir tentang kebahagiaan makhluk lain. Kenapa? Karena kebahagiaan kita sudah terpenuhi di level pertama nih. Ya, kita udah dapat banyak teman, ekonomi juga sudah cukup. Nah, sekarang kita mulai berpikir tentang orang lain. Nah, kita udah berkecukupan, kita melakukan pelepasan. Dan pelepasan ini didasarkan atas tujuan saya mau jadi Buddha. Saya mau jadi orang yang sadar. Karena orang yang sadar itu bisa membantu dirinya sendiri dan orang lain dengan lebih maksimal daripada orang yang hanya berbuat baik tapi nggak sadar. Nah, setelah kita rampung di level Lalita Wistara, kita diajak masuk di relief yang namanya Gandavyuha. Gandavyuha ini menceritakan tentang seorang pemuda Sudana yang dia itu pergi ke 53 orang guru. Dan yang menarik adalah guru-gurunya ini memberikan teladan yang sangat baik bagi kita. Contoh nih, kalau kita punya murid, biasanya kita tuh nggak pengen muridnya ini pergi ke guru lain kan. Tapi guru-gurunya Sudana ini nggak, oke, kamu sudah tuntas di kampus saya atau di pembelajaran saya, silahkan pergi ke guru lain untuk belajar hal yang lain. Dan Sudana juga rela, dia punya sikap pembelajar. Oke, saya sudah tersadarkan untuk satu aspek ini, saya mau belajar untuk aspek yang lain. Dan ini saya belajar dari kehidupan kita sendiri, Mas. Misalnya nih, kita sudah tercerahkan dari aspek filosofi, tapi kalau ngomong sejarah ngawur, nggak pernah riset. Nah, itu namanya sudah selesai satu guru, nggak mau berguru ke guru selanjutnya. Nah, ini yang kita harus penuhi. Kita dari filosofi, oke, sudah paham. Nah, kita belajar sejarahnya. Atau mungkin setelah sejarah Anda bisa belajar aspek bisnisnya. Atau kemudian lebih lanjut lagi, ini yang jarang diaplikasikan. Bagaimana cara membuat budaya ini bisa menjadi budaya yang fun, budaya misalnya game, permainan dan sebagainya. Itu semua ada guru-gurunya sendiri.
Dan kesediaan untuk terus menjadi pembelajar di mana kita sadar di satu hal, kemudian hal yang lain. Ini adalah kesadaran yang membahagiakan, di mana akhirnya kita itu di hidup punya makna. Kita nggak kaku untuk mengalami kehidupan. Oke, saya seorang koki ya, saya sampai mati cuma koki. Enggak gitu. Oke, saya selesai dengan koki, apalagi yang bisa saya alami di hidup ini. Dan nggak ngotot gitu, dalam artian, kalau kita udah rampung aja, kita boleh lanjut. Kita merasa rampung sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Gandavyuha. Sehingga akhirnya setelah relief Gandavyuha ini, kita akan disajikan pada teras terbuka, ya level 789, di mana di situ tidak ada lagi relief. Yang ada hanyalah stupa Buddha. Stupa. Dan di dalamnya itu ada sosok Buddha di dalamnya, ya, di dalam stupa itu. Nah, kita jadi bertanya-tanya, kenapa relief kemudian jadi nggak ada apa-apa, dari yang bentuknya kotak sekarang jadi bulat. Apa maksudnya? Nah, kalau kita dari segi simbolis saja, itu sudah melambangkan misalnya langit dan bumi, kebijaksanaan dan welas asih. Itu dilambangkan dengan bentukan kotak dan bulat. Tapi bentukan bulat itu sendiri juga menyimbolkan diri kita yang sudah holistik. Karena pada saat di level-level yang paling bawah, dia bentuknya kotak adalah karena itu ingin menggambarkan bagaimana caranya kita bisa harmonis, selaras dengan dunia. Maka digambarkan dengan persegi sama sisi. Ketika kita sudah rampung di persegi sama sisi, nih hidupmu udah utuh loh, udah bulat, udah ikigai. Nah, kenapa banyak? Kenapa banyak itu melambangkan bahwa segala aspek kehidupan kita itu sudah harmonis. Kita tuh nggak melulu kayak memastikan diri kita tuh ini dan itu. Ya nggak apa-apa, kita punya karakter sendiri. Tapi kita tidak membatasi diri kita di satu hal. Ego kita udah lebur. Nah, akhirnya kita melihat semesta. Nggak perlu lagi dibatasi dinding-dinding. Kita bisa lihat pegunungan menoreh di sekitarnya, bagus banget. Akhirnya kita ketemu stupa pusat itu adalah pelambangan dari badan kita sendiri. Oh, ini toh maksudnya saya lahir di dunia. Untuk jadi sadar, untuk kita lihat stupa utamanya itu. Dimana kalau kita lihat dalamnya kan kosong. Ya, itu melambangkan bahwa kita belajar untuk tidak terus memenuhi isi pikiran kita, tapi belajar untuk yuk kosong lagi, karena setiap momen itu baru. Nah, itu yang saya pahami. Menarik. Tetapi ada satu hal yang mungkin jauh lebih menggelitik pemikiran saya. Karena dalam buku ini dikatakan bahwa Borobudur dibangun untuk menasbihkan para cakrawartin Shailendra. Wah, ini cukup membuat sejarah harus dipertanyakan lagi gitu. Gimana ini, Mas? Kok bisa datanya dari mana itu? Kalau bisa mendapat itu? Ya. Ketika kita membahas tentang 10 tingkatan kesadaran tadi, kita bisa temukan dalam sebuah kitab bernama Dasabhumika Sutra. Dasabhumika Sutra itu artinya 10 tahapan bumi. Nah, bumi ada kata serapannya di bahasa Indonesia ya, bumi, tempat kita berpijak. Dia jadi 10 pijakan kesadaran. Nah, di kitab ini dijelaskan bahwa 10 bumi ini digambarkan dengan imagery 10 gunung yang bentukannya itu adalah melingkar, kemudian mengecil dan meninggi ke atas. Sama seperti Borobudur. Kalau kita lihat dari pinggir kan kayak lingkaran pegunungan ya, sampai akhirnya ke atas. Nah, nama dari gunung ini kalau kita lihat di Dasabhumika Sutra, itu mereka menggunakan istilah 2 macam. Satu adalah Mahashailendra Raja, kedua adalah Prawarta Raja. Nah, kalau kita lihat Mahashailendra Raja diambil pada saat era Mataram kuno sebagai nama wangsanya. Nah, kemudian Prawarta Raja masih bisa kita temukan pada era Majapahit, gitu ya, istilah-istilah tersebut. Raja-raja gunung ini melambangkan pribadi kita yang udah kokoh, ya, dimana tidak lagi tergoyahkan oleh hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Nah, di kitab yang lain itu dijelaskan, Mas, bahwa 10 gunung ini itu sebenarnya mewakili tingkatan Cakrawartin dan Dewa Raja. Judulnya Karunika Raja Prasna Paramita. Itu membahas tentang kaitan antara 10 tingkatan gunung dengan 10 Cakrawartin dan Dewa Raja. Kitab ini diterjemahkan oleh seorang biksu bernama Amogawajra. Yang kebetulan beliau ini sempat mampir di Jawa tahun 718 Masehi. Jadi beberapa puluh tahun ya sebelum Borobudur dibangun. Abad 8. Ya, abad 8. Ya, pas setahun setelah Raja Sanjaya naik tahta.
Nah di sini kita mulai bertanya-tanya, oh jangan-jangan ada kaitan nih antara 10 bumi bodhisattva yang memang sudah diakui oleh OUV atau Outstanding Universal Value-nya UNESCO dengan kemudian 10 gunung, which is kalau kita lihat di sutra itu jelas disebutkan namanya adalah Sailendra Raja. Jadi kurang lebih kita akan berpikir, oh jangan-jangan dia berpikir si Raja-Raja Sailendra ini mengumpamakan diri mereka sebagai Mandala Borobudur itu sendiri gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah Cakrawartinnya gitu. Oh ternyata mereka ini jangan-jangan mikir mau jadi Cakrawartin dan Dewa Raja. Bagi kalau lihat riset-riset di Asia Tenggara, bahwa raja-raja di Asia Tenggara itu semuanya ya pengen jadi Cakrawartin dan Dewa Raja. Itu semua ada di prasasti-prasasti. Bahkan kalau kita lihat istilah Cakrawartin atau Raja Semesta kita bilangnya, atau Raja Pemutar Roda, itu ada di banyak sekali prasasti Jawa. Hanya saja kita kadang tidak menganggap itu sampai penting sekali karena mungkin belum tahu hubungannya dengan Borobudur. Nah, di buku saya itu saya bahas untuk saya koneksikan gitu. Dan ini yang menarik gitu. Oh, wow. Untuk jadi Cakrawartin dan Dewa Raja itu dilambangkan dengan 10 gunung dan 10 bumi pijakan kesadaran. Berarti maksudnya apa nih? Berarti kalau kita mau jadi pemimpin, itu jadi pemimpin yang sadar, bukan pemimpin yang lalim. Ya. Jadi seorang Cakrawartin atau seorang Raja Semesta, Raja Universal, Raja Pemutar Roda itu adalah raja yang mahir dalam duniawi pun juga kuat dalam spiritual. Pemimpin ideal yang mungkin kita sedang idam-idamkan. Kalau di masyarakat Jawa itu namanya biasanya kita panggil Ratu Adil. Ratu Adil. Ya. Dan ketika saya menemukan koneksi-koneksi ini, akhirnya saya jadi kepikiran, apa jangan-jangan Borobudur ini adalah satu monumen yang bisa kita jadikan nilai bersama-sama, di mana nilai-nilai itu masih diadopsi masyarakat Jawa hingga sekarang. Misal, Ratu Adil di rakyat Jawa itu kan namanya Heru Cokro, Heru Cakra. Beberapa peneliti bilang bahwa Heru itu dari Wairocana, kemudian cakranya dari mana? Ya kita akan langsung mikir, oh cakranya pasti Cakrawartin nih. Dan kemudian kalau kita lihat Heru Cokro ini kan dikaitkan dengan kemudian ramalan Jayabaya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat prasasti di zaman itu sangat banyak sekali menyebutkan istilah Cakrawartin. Nah kemudian saya melihat bahwa oh ini cita-cita nih, aspek cita-cita. Berarti saya bisa menghubungkan antara masa lalu dan masa depan. Ya, masa lalu tentang Cakrawartin, masa depan tentang Ratu Adil. Kemudian yang kedua, tentu saja di Soul of Borobudur ini kita membahas tentang bagaimana ketika bodhisattva itu ketika naik di setiap tingkatan pijakan kesadaran, dia bisa mengakses dunia yang jauh lebih luas dari dirinya sendiri. Dalam artian kalau kita sekarang mungkin berpikir bahwa oh dunia saya itu ya cuma pikiran saya gitu. Terus kemudian ketika mulai naik kita melihat bahwa oh enggak loh, dunia saya itu ya ada keluarga saya, ada sahabat saya. Terus kembali ketika Anda menjadi pemimpin yang jauh lebih besar lagi ya, Anda akan berpikir bahwa oh negara itu ternyata ya adalah dunia saya gitu. Jadi kita ingin berbakti pada negara yang sebelumnya kita udah mulai dari berbakti pada diri sendiri. Nah kemudian ketika kita sudah berbakti pada negara, pada dunia dan sebagainya, what next? Maka dari itu dibahas di buku ini yang mungkin masa sesi udah tertarik gitu sebelumnya, yaitu tentang multiverse. Menarik. Apalagi sudah dipopulerkan oleh sebuah studio besar di Amerika ya mengenai multiverse ini. Atau semesta jamak, istilahnya seperti itu. Gimana Mas Hendrik memandang multiverse? Apa hubungannya dengan Borobudur? Oke. Jadi kalau kita lihat multiverse ini, itu terjadi karena kita tidak lagi terkungkung dalam ego kita sendiri. Batin kita meluas. Kalau istilah Jawane dulu itu manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Ya. Jadi diri kita dan alam semesta menjadi manunggal. Nah, alam semesta ini kan tidak terbatas. Jadi diri kita itu menyatu terhadap sesuatu yang unlimited, gitu, infinity. Nah, ketika kita menyatu terhadap sesuatu yang infinity, maka kita menyatu terhadap segala probabilitas yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Salah satu probabilitas yang mungkin tidak pernah terpikirkan adalah multiverse. Kebetulan di salah satu syair-syair dari kitab Dasa Bhumika, di sana disebutkan di tingkatan 789 ya,
ketika tingkatan itu tidak lagi ada reliefnya, cuma stupa yang berkerawang, di sana para bodhisattva bisa berpindah alam semesta paralel. Ya, bahkan nggak cuma yang urusan model kayak Star Wars, Star Trek, tapi model yang kayak Avengers gitu ya, bisa kayak satu orang bisa hidup di semesta yang berbeda dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa oke, apa yang terjadi adalah pada saat di tingkat 6, orang ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Udah rampung nih gitu ya. Dia sudah tahu tentang ketidakbatasan ini, dan akhirnya ketika dia masuk ke level 7, dia bisa mengakses langsung. Dia bisa berpindah universe dan sebagainya. Dan ini menandakan bahwa, loh, multiverse itu kan baru dibahas belakangan. Tapi negara kita udah tahu loh, pada saat Borobudur dibangun. Karena mereka tentu saja mendasarkannya atas kitab Dasabhumika. Nah, berarti mereka udah lumayan advance kan? Tapi tentu saja pengertian multiverse mereka berbeda ya dengan yang sekarang. Kita nggak bisa menyamakan itu. Tapi at least di sini ada yang menarik, bahwa kesadaran yang sudah berkembang itu bisa mengakses multiverse. Jadi kalau kita berbicara tentang multiverse, ada satu pengalaman unik sebenarnya kalau saya sendiri mencoba menggali masa kecil saya. Bukan multiverse kita menyebutnya, tapi dunia lain. Benar nggak sih kita ini berbagi dunia dengan bangsa lain atau makhluk lain, atau ada semesta berdampingan dengan kita? Dijawab dengan tegas oleh orang tua saya, ya. Ada. Cara memandangnya gini. Tahu serangga itu kan dia tidak bisa melihat beberapa warna karena persoalan di matanya. Jadi dia mungkin bisa melihat dunia itu warnanya kuning semuanya. Dan serangga itu hidup bersama dengan kita. Artinya kalau kita duduk dan di belakang kita mungkin ada lalat. Kita dengan si lalat itu sedang memandang dunia yang sama, tetapi dalam frame atau bingkai yang berbeda. Dalam dunia lalat itu semesta ini kelihatan besar sekali, mungkin warnanya juga hijau semuanya. Nah, sementara kita memandang dengan penuh warna seperti ini. Artinya ada dua dunia yang sedang beririsan di sini. Dari sudut si lalat dengan sudut saya sebagai manusia. Nah, mungkin mirip-mirip seperti itu, tetapi Mas Hendrik menariknya lebih jauh lagi gitu ya. Artinya bahwa para Buddhis itu sampai pada tingkat kesadaran di mana dia bisa mengakses dunia-dunia lain. Dia bisa berguru di tempat-tempat lain, bahkan dia bisa mengajar sekian banyak semesta. Betul ya? Sekian banyak semesta, sehingga itu kita bisa menariknya sebagai multiverse, atau dengan istilah apa? Tri Sahasra Mahasahasra Lokadhatu. Tri Sahasra Mahasahasra Lokadhatu. Suatu istilah yang panjang. Nolnya banyak banget itu. 3 miliar atau miliun alam semesta ya. Menarik. Nah, sebenarnya gini, apa benar Cakrawartin itu ditasbihkan di atasnya untuk kemudian menjadi penakluk? Dia menaklukkan banyak sekali bangsa-bangsa. Seperti kita tahu beberapa raja yang mengaku sebagai Cakrawartin itu kan akhirnya melakukan penaklukan. Seperti Kartanegara itu juga melakukan penaklukan. Kemudian beberapa raja misalkan Balitung itu juga menaklukkan. Apa benar seperti itu? Sebab tadi dari penjelasan Mas Hendrik kan dibilang bahwa ketika seseorang mencapai puncak dan dia ditasbihkan sebagai Cakrawartin, artinya nggak cuma aspek lahiriah, tetapi aspek spiritual juga. Gitu kan? Ketika orang sudah selesai dengan dirinya, dia tidak akan melakukan penaklukan. Ini kan kontradiksi. Bagaimana mendamaikan ini? Ini pertanyaan sulit dan menarik. Jadi begini, Cakrawartin itu punya beberapa level. Ada yang dibilang Cakrawartin besi, tembaga, perak, dan emas. Nah, Cakrawartin selain Cakrawartin emas, itu adalah Cakrawartin yang masih menggunakan kekerasan untuk menaklukkan daerah sekitarnya. Kekuasaannya jadi tambah lebar. Tapi Cakrawartin juga namanya. Cakrawartin juga. Nah, Cakrawartin emas itu yang paling tinggi, di mana dia tidak lagi menggunakan kekerasan. Rodanya, ya, kita bilang cakra itu kan roda. Ketika roda dia itu berputar, maka kemudian orang-orang itu akan tunduk di bawah dia dengan perdamaian. Tidak ada perang sama sekali. Dan ini menarik karena di Indonesia kita punya kosakata memutar roda pemerintahan. Jangan-jangan yang dimaksud roda itu adalah cakra dari Cakrawartin itu sendiri. Dan sebenarnya ketika agama Buddha ini melaksanakan ritual Abhiseka Cakrawartin tanpa ada agenda politik dan sebagainya ya, itu sebenarnya semua manusia bisa ikutan. Jadi pelantikan atau Abhiseka Cakrawartin itu bukan untuk semata-mata seorang raja.
Tapi siapapun yang mau belajar ajaran Tantra atau Vajrayana, dia akan juga mau untuk belajar menerima Abhiseka Cakrawartin. Artinya yang di Abhiseka di atas Borobudur pasti Cakrawartin emas. Sudah otomatis. Mereka tentu saja bisa menggunakan imagery seperti itu ya. Masa saya ngomongnya saya Cakrawartin perak gitu ya. Maunya ya pasti saya ngomongnya Cakrawartin emas. Ya. Nah, tapi kita tidak tahu pasti karena datanya juga tidak bilang apakah dia pasti Cakrawartin emas atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari nama Pramodawardhani sendiri, Pramoda itu kan dari nama Pramudita itu sama akar katanya. Pramudita adalah nama bumi pertama. Pramoda, Pramudita. Jadi artinya sukacita. Nah, kita jadi berpikir apakah jangan-jangan namanya Pramoda karena para guru-guru di zaman kerajaan Sailendra sudah mengakui bahwa si putri Pramodawardhani ini adalah seorang bodhisattva di bumi yang pertama. Dia sudah memenuhi bumi yang pertama. Nah, terus kemudian kenapa dia membangun Borobudur? Karena bagi seorang bodhisattva yang sudah ada di bumi pertama ini, dia dikatakan sudah melihat nibbana. Jadi sudah melihat nirwana. End goal-nya dia udah kelihatan. Kalau manusia biasa itu kita tertutup oleh ilusi kita sendiri. Tapi kalau seorang bodhisattva bumi pertama, dia sudah lihat sekilas bahwa oh, goal-nya ada nih. Jadi saya akan keep going untuk naik. Sama seperti ketika kita dari bawah, kita sudah bisa lihat atasnya kan? Oh, ada atasnya itu. Maka saya mau naik. Nah, itu yang dialami oleh Putri Pramodawardhani. Nah, Bung Karno itu sering banget menggunakan istilah Cakrawarti. Bahkan menggunakan istilah Nyakrawarti. Dan saya terharu banget, bahkan saya merinding. Karena saya ketemu ini bahkan setelah saya selesai nerbitin buku Solo Borobudur. Di sana Bung Karno bilang, tahu nggak cita-cita 1945 adalah cita-cita Cakrawartin. Seluruh perjuangan revolusi kita, kemerdekaan kita adalah Cakrawartin. Kalau kamu ingin menyakrawarti bangsa sendiri, kamu harus belajar, majukan teknologi dan sebagainya. Jadi yang dimaksud Cakrawartin bukan satu orang, tapi seluruh rakyat Indonesia jadi Cakrawartin. Ratu Adil bukan cuma satu, kita nggak perlu nunggu satu orang. Ini loh diri sendiri dimulai. Mulai dari diri sendiri menjadi Cakrawartin dulu. Dalam bidang kita masing-masing yang kita bisa. Ya. Nggak peduli kita harus emas, kita bisa jadi Cakrawartin besi, ya nggak apa-apa. Kalau itu yang bisa kita lakukan sementara ini. Ya, nggak semua orang bisa semulia Cakrawartin emas kan? Betul. Iya, tapi setidaknya kita berkontribusi. Mulai dari diri sendiri kan. Masing-masing ketika seseorang, bayangkan bangsa ini terdiri dari orang-orang yang tercerahkan. Nggak cuma terdidik aja, tetapi tercerahkan juga. Akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya. Sebuah rakyat yang dimana kita bisa katakan ya, para ratu adil bermunculan di mana-mana di negara kita. Jadi ada kekeliruan konsep menurut pandangan Mas Hendrik bahwa kita menantikan satu orang untuk datang sebagai ratu adil, semestinya kita semuanya menjadi ratu adil. Yes, benar sekali. Itu hanya archetype. Terima kasih Mas Hendrik. Ya, saya nantikan juga bukunya dan yang penting untuk kita semuanya, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.